Selamat datang di ibadah CDC Online Service. Senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Puji Tuhan, kita bisa beribadah bersama-sama hari ini. Mari kita memuji dan menyembah karena penyertaan dan kemurahan Tuhan yang luar biasa selama 1 minggu ini. Hari ini, di ibadah minggu pertama, bulan Februari akan ada perjamuan kudus. Harap jemaat mempersiapkan anggur dan hosti perjamuan kudus. Bila tidak ada, boleh menggantikan dengan sirup anggur biasa atau teh tawar. Sedangkan hosti boleh diganti roti tawar. Jadi, siapkan hati dan catatan saudara. Mari terima pesan Tuhan yang spesial untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Kami bisa beribadah bersama-sama hari ini semuanya berkat kemurahan dan penyertaan-Mu saja. Bapa, biarlah puji-pujian dan penyembahan kami harum di hadapan-Mu hari ini. Kami percaya dari awal, pertengahan, hingga akhir dari ibadah ini, Engkau beserta kami, Roh-Mu ada di dalam kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah hari ini. Haleluya. Amin. Shalom CDC, Happy Sunday. Ketemu lagi kita ya. Kita sama-sama mau beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu mari kita bersuka cita semuanya. Kita mau angkat satu pujian firman-Mu Tuhan, pelita baik kaki kami. Mari kita terbang bersama Dia. Mari kita angkat pujian ini. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun tiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Yo, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Oh, 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 yeah. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan, amin, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Yes. Oh, 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 oh. Haleluya. Sekali lagi sama Tuhan, kita akan pujian ini. Kita mau katakan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru.
firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kami terbang bersama-Mu, tinggi di awan, yes, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Amin. Kita mulia buat Allah kita, yes. Haleluya. Kita sama. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yes Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia
bersyukur kepada kasih setia Tuhan. Bersyukur bahwa segala kasih karunia-Nya yang sampai hari ini tidak pernah berhenti. Walaupun mungkin kita seringkali ada di dalam lembah kelam, kita berjalan di dalam kegelapan yang rasanya tidak ada titik terang. Tapi percayalah bahwa Allah kita, Dia selalu menuntun kita. Gada dan tongkatnya itu yang membuat kita berani untuk melangkah. Mari saudara saat ini rasakan terus kuasa-Nya, kasih-Nya yang memulihkan kita. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan menyiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Nyatalah Tuhan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan Yesus dengan jelas buat kami Tuhan. Dan hati kami mau siapkan Tuhan untuk firman-Mu Tuhan bertumbuh di dalam hati kami dan berbuah-buah lebat. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus inilah pujian penyembahan kami. Semua percaya, mari kita katakan amin, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Suara saya jelas ya? Jelas Bu. Oke, tema khotbah kita pagi hari ini yang luar biasa adalah Seeing the Unseen. Seeing the Unseen artinya melihat yang tidak terlihat. Jadi ngelihat apa ya kalau nggak kelihatan tapi mau dilihat. Oke, saya akan ingatkan dulu. Next slide yuk. Tema tahun kita CDC tahun 2022 adalah Grow in Grace. Tetapi subtema kita 3 bulan pertama adalah Grow Closer to God. Artinya tumbuh melekat kepada Tuhan. Nah, tema kita pagi hari ini yang Seeing the Unseen itu sangat terkait juga dengan Grow Closer to God. Saya lagi ingin cerita bagaimana peran mata sebetulnya. Saya ingat Tuhan itu, kita semua tahu bahwa Tuhan memberikan panca indera yang sempurna. Salah satunya adalah mata untuk melihat. Dari mata inilah pintu masuk semua informasi yang kita rekam di dalam otak kita. Baik di bawah alam sadar dan alam bawah sadar. Nah, dulu saya pernah khotbah, mungkin Bapak Ibu masih mengingat catatan khotbah saya. Ternyata rekaman khotbah kita, rekaman mata kita itu 88% rekaman tersimpan di alam bawah sadar dan hanya 20% yang tersimpan di alam sadar. Jadi itu semua adalah sistem yang sudah didesain oleh Tuhan. Kita nggak bisa milih, yang ini disimpan di alam sadar, biar nanti sebentar lagi ingat. Nggak bisa begitu. Jadi semuanya Tuhan sudah mendesain seperti itu dan otomatis terjadi. Nah, ini salah satu contoh case-nya. Saya ingat waktu saya kuliah di Fakultas Kedokteran, kurang lebih waktu saya praktek bedah mayat, di semester 3 atau 4 itu kurang lebih 40 tahun yang lalu. 40 tahun itu adalah durasi waktu yang sangat panjang. Tapi saya tidak pernah lupa wajah mayat yang pernah saya potong-potong tubuhnya untuk belajar anatomi tubuh manusia. Ini bukan kriminalitas, tapi ini adalah tujuan untuk pendidikan, untuk kebaikan
supaya saya tahu anatomi tubuh manusia. Jadi memori saya buat apa coba mengingat mayat yang saya pernah belajar anatomi? Sebetulnya saya pengen buang, tapi nggak bisa terekam di situ. Dan juga waktu saya koas di ilmu kedokteran kehakiman di RCM di semester 10, waduh, itu adalah satu hal yang sangat mengerikan sebetulnya. Pengennya saya buang. Tetapi yang saya lihat tiap hari waktu itu selama 3 bulan, yaitu saya harus merapihkan mayat-mayat korban pembunuhan dan korban kecelakaan lalu lintas. Bisa dibayangin nggak? Pasti penampilannya nggak enak dilihat mata. Tetapi itu yang saya alami karena saya harus belajar. Nah, saya nggak pernah lupa satu yang paling melekat. Saya pernah menjahit dan merapihkan tubuh seorang ibu hamil yang meninggal ketabrak kereta api. Sehingga bayinya sampai keluar dan tentunya pasti meninggal. Ya ampun, saya pikir aduh Tuhan, mau saya lupakan. Tapi ya tetap aja ingat. Nah makanya saya sekarang hati-hati dengan mata saya. Sayang banget mata ini buat nyimpen hal-hal yang buruk. Yang udah lewat karena kuliah kedokteran ya mau nggak mau. Tetapi kalau untuk sengaja kita melihat hal yang buruk, hati-hati Bapak Ibu, sayang banget. Tidak mudah untuk mendelete rekaman-rekaman masa lalu yang kita pernah lihat, apalagi yang buruk. Justru untuk mendelete rekaman yang buruk itu harus melibatkan kuasa Tuhan. Maka ada pelayanan pelepasan di gereja kita. Nah, apa sih yang Alkitab katakan tentang mata kita ini bisa berantakan gara-gara dosa? Kita lihat ayatnya. Yuk, next slide. Kejadian 5 ayat 5 dan 7. Saya akan bacakan. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ini adalah kisah pertama kali pada saat Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan untuk tidak makan buah. Bisa dibayangkan sebelum melanggar mereka juga udah punya mata Bapak Ibu. Masa mana mungkin mereka nggak punya mata? Mereka sudah punya mata. Tetapi itulah strategi iblis untuk menipu dan merusak mata manusia yang tadi didesain oleh Tuhan. Tentunya untuk melihat hal yang baik-baik saja, untuk melihat kemuliaan nama Tuhan, untuk fokus kepada Tuhan yang begitu setia dan mengasihi kita. Tetapi matanya rusak karena itu memang iblis maunya, supaya kita tidak fokus kepada Tuhan lagi. Sehingga pada saat mereka sudah makan buah itu, mata mereka baru nyadar terbuka untuk melihat hal yang nggak pantas dilihat. Baru nyadar kalau mereka telanjang karena sebelumnya percaya karena mereka hidup di dalam kekudusan. Jadi nggak ngelihat pornografi pastinya, ngelihatnya semua kemuliaan. Dan mereka baru bisa melihat yang buruk itu pada saat setelah melanggar perintah Tuhan. Makanya nggak heran ya Bapak Ibu, kalau hari ini kita banyak dengar di masyarakat istilah mata, ada mata keranjang, ada lapar mata, ada mata duitan, dan pastinya masih banyak lagi istilah mata-mata yang lain. Makanya itu istilah muncul karena kita sudah jatuh dalam dosa. Jadi saya mau bagikan hari ini kisah mata yang paling berkesan, yang cerita di Alkitab. Kita lihat kisah Nabi Elisa dengan bujangnya. Cerita ini keren banget, membuat sumber inspirasi saya tentang mata yang harus saya lakukan. Jadi kita lihat bagaimana Elisa menghadapi kepungan tentara Aram, sedangkan Elisa cuma berdua dengan bujangnya. Yuk next slide, kita lihat 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 20. Saya akan bacakan. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat." Mata Tuhan membuka mata bujang itu,
Sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda kereta berapi sekeliling Elisa. Next slide. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannyalah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran. Mereka ada di tengah-tengah Samaria. Perhatikan Bapak Ibu kisah Elisa dengan bujangnya. Ternyata sama-sama punya mata, tapi ada yang bisa dilihat, ada juga yang tidak bisa dilihat. Untuk bisa melihat lengkap, kita harus minta sama Tuhan. Betul-betul harus minta sama Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa membuka mata kita untuk bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat. Ini adalah sesuatu yang unik dari firman Tuhan. Next slide, kita lihat hari ini khotbah saya yang dasarnya pegang 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18 mengatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Di dalam versi King James dilihat disebut yang ditebalkan, lihat, while we look not at things which are seen, but all the things which are not seen, for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Jadi ada dua hal, dari yang bisa dilihat atau kelihatan dan yang tidak bisa dilihat atau disebut eternal. Kita lihat yuk bedanya apa sih yang bisa dilihat dan tidak bisa dilihat. Next slide. Nah, apa saja yang termasuk yang temporal? Temporal ini sementara ya, yang bisa dilihat. Internal ini eternal, yang tidak bisa dilihat atau sifatnya kekekalan. Nah, kalau kita ngelihat benda atau barang, itu adalah temporal. Bendanya bisa hilang, bisa keselip. Kemudian yang eternal yang tidak bisa dilihat adalah imajinasi atau pikiran, yaitu kita membayangkan sesuatu. Bisa aja kita membayangkan macan misalnya, padahal macannya nggak ada di depan kita, tapi ada di pikiran kita tuh macan tuh modelnya kayak gini. Nah, itu imajinasi atau pikiran. Makanya kenapa orang bisa, apalagi anak-anak, paling suka berpikir di dalam imajinasi mereka. Nah, hati-hati, imajinasi itu tentu didapat dari apa yang dilihat lebih dulu, masuk ke pikiran dan menjadi imajinasi. Yang kedua, yang kelihatan adalah orang, sikap mereka, etika kita terhadap sesama, itu kelihatan dari luar. Tetapi kalau kita bicara moral, mental, nggak kelihatan. Kadang-kadang orang sakit jiwa nggak kelihatan loh kalau dia sakit jiwa. Betul nggak? Karena rapi, ganteng, cantik, padahal dia sakit jiwa contohnya. Jadi sesuatu yang dilihat dari luar belum tentu dalamnya sama. Jadi moral juga. Kadang-kadang dia kelihatan sopan, baik, padahal ternyata penjahat. Nah, jadi artinya nggak kelihatan dari luar moral dan mental. Yang berikutnya alam nyata, itu kita lihat di sekeliling kita yang kita bisa lihat. Alam roh nggak kelihatan. Nah, tadi contoh-contoh kisah yang tadi saya sudah ceritakan, apa yang Elisa dan bujangnya lihat itu alam roh ya. Lalu tanggal, jam yang kita lihat, waktu, ini semua kelihatan, temporal, bisa berubah. Tetapi momen, timing, itu adalah sesuatu yang eternal. Contohnya, kok pas banget ya kejadiannya, nggak pakai planning, momennya itu dapat. Nah, ada orang yang ngomong gitu. Itu bukan kebetulan Bapak Ibu, itu adalah sesuatu yang sifatnya Tuhan udah skenariokan. Lalu kemudian perubahan tubuh. Tubuh kita sekarang gemuk jadi kurus karena rajin olahraga, berubah, kelihatan dari luar. Perubahan jiwa nggak kelihatan. Kita bisa kelihatan sukacita padahal hati kita lagi sedih. Lalu ketekunan, kesetiaan, kelihatan dari luar. Tapi iman nggak kelihatan.
Siapa yang tahu orang tekun tapi nggak beriman? Ada. Siapa tahu orang setia tapi tidak mengasihi? Terpaksa. Bisa, nggak punya kasih agape. Jadi itu semua ada perbedaan. Lalu mimik bahasa tubuh, itu kelihatan. Karena kelihatan dari luar. Motivasi? Nggak kelihatan. Motivasi itu ada di dalam hati. Lalu perbuatan baik, kelihatan dari luar. Tetapi perbuatan baik karena kita mengucap syukur mendapatkan keselamatan yang kita dianugerahkan Yesus, itu nggak kelihatan. Yang penting orang baik belum tentu selamat. Itulah keselamatan itu betul-betul suatu iman kepercayaan, bukan karena perbuatan baik. Karena banyak orang baik yang tidak mengenal Yesus. Ya, next slide. Nah, hari ini kita mau belajar. Ternyata dalam hidup kita, tadi ada yang kelihatan dan ada yang sifatnya sementara, sedangkan yang tidak kelihatan sifatnya adalah kekekalan. Makanya hari ini kita mau belajar ada berapa jenis mata sih dalam hidup kita. Saya mau bagikan ada 3 jenis mata. Mata badani, mata jiwani, dan mata rohani. Kita akan belajar satu persatu apa itu mata badani, mata jiwani, dan mata rohani. Apakah kita bisa mengaktifkan ketiga-tiganya? Karena manusia punya ketiga-tiganya. Tinggal kita mau pakai atau enggak. Atau kita mau pakai mata badani saja, atau mata jiwani, atau mata rohani, atau badani dan jiwani saja. Kita belajar satu persatu. Yuk, next slide. Kita lihat Matius 6 ayat 22 dan 23 tentang mata badani. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Di sini kita lihat mata yang kita pakai setiap hari yang nempel di badan kita. Selama kita statusnya bukan orang buta, mata kita pakai untuk melihat. Nah, ini adalah melihat yang sifatnya kasat mata atau secara realita. Kalau kita melihat sesuatu yang baik, maka tubuh kita otomatis terang. Tadi saya udah cerita, saya udah share pengalaman mata saya melihat. 40 tahun yang lalu, saya melihat, saya melakukan bedah mayat. 40 tahun udah lewat loh, tapi kenapa masih ingat? Karena memang terekam di kepala. Bisa dibayangkan kalau seseorang merekam hal-hal yang buruk sepanjang hidupnya. Itu akan membuat dia akan menjadi orang yang sangat gelap, sangat frustasi, sangat depresi. Jadi Bapak Ibu, mata menentukan kehidupan kita menjadi orang baik atau orang jahat. Tergantung apa yang kita lihat dan kita rekam seumur hidup kita. Apakah kita mau pakai mata kita untuk merekam hal-hal yang menguatkan iman kita dan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, atau kita mau merekam hal-hal yang buruk dan membuat kita semakin stres dan akhirnya kita jauh dari Tuhan karena kecewa terhadap hidup ini, atau dikuasai rasa takut dan khawatir karena selalu melihat berita misalnya Kompas TV lah, CNN lah, apa saja yang kita tonton membuat kita semakin panik dan khawatir. Sangat merugikan Bapak Ibu. Jadi otak kita ini seperti komputer. Kalau sudah penuh untuk men-save hal-hal yang buruk, akan tidak ada ruang lagi untuk men-save atau menyimpan hal-hal yang baik. Makanya harus dikosongin dulu, direformat atau apa istilahnya. Artinya dikosongkan isi kepala kita tentu dengan pertolongan Roh Kudus dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan barulah kita mulai mengisi kepala kita dengan hal-hal yang baru. Itu adalah mata pertama, yaitu mata jasmani atau badani. Next slide. Kita belajar mata jiwani. Ada di Efesus 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Perhatikan yang saya garis bawahi, ternyata ada istilah mata hatimu terang. Tadi kan bukan mata hati, yang pertama tadi mata jasmani, mata biasa. Mata kita bisa terang, bisa gelap. Mata hati kita juga bisa terang, bisa gelap. Jadi
Di sini yang disebut mata hati adalah mata jiwa. Jadi mata jiwa itu adalah mata hati atau motivasi kita, hati nurani kita. Jadi makanya penting sekali kita mengisi hati kita, apakah benar-benar kita punya hati nurani yang murni atau jangan-jangan kita punya motivasi yang salah atau buruk. Jadi mata jiwani ini akan sukses kalau kita tidak pakai topeng seperti khotbah Pastor Budi ya beberapa minggu yang lalu. Ini bicara mata hati atau mata jiwa. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang murni di hadapan Tuhan, syaratnya nggak boleh pakai topeng. Lepas ya topengnya. Ini aku apa adanya, saya ini ya seperti ini dengan segala kekurangan, kelemahan saya, kelebihan saya. Jadi kita tidak boleh berpura-pura, kita tidak boleh menjadi orang munafik. Jadi punya passion dalam pelayanan karena sangat mencintai Yesus, bukan karena kita mau eksis tentunya. Jadi nggak ada yang nanya sama saya pikir ya kalau kita punya passion atau motivasi. Jangan sampai ya teman-teman jemaat CDC berani suatu hari datang ke saya, Pastor Tini, boleh nggak cuti pelayanan? Nah, kalau udah nanya itu, ini tanda-tanda orang mulai mata hatinya mulai terluka, mata hatinya mulai babak belur. Jadi ya harus dilayani, bukan nggak boleh Bapak Ibu, harus dilayani supaya mata hatinya pulih. Yuk kita lihat next slide nih, mata yang terakhir nih, mata yang ketiga. Mata rohani. Wahyu 3 ayat yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Sebetulnya ini mata rohani ini adalah mata yang paling basic. Ayat ini adalah ayat yang kita sudah kenal lama. Gambar ini pun, gambar Yesus mengetuk pintu, itu pun kita sudah tahu banyak di toko buku. Pertanyaannya, kita pernah lihat nggak sih Yesus ngetok pintu hati kita? Ada yang pernah lihat? Saya jujur, umur udah 60 lebih, saya nggak pernah lihat Yesus ngetuk pintu hati saya. Maksudnya kelihatan gitu, nggak pernah. Tetapi saya percaya, Yesus pernah mengetuk pintu hati saya. Makanya saya mengundang Yesus masuk dalam hati saya. Karena apa? Karena dia sudah memilih saya untuk menerima anugerah keselamatan. Dan saya percaya Bapak Ibu di ruang Zoom pagi hari ini, semuanya kalau mungkin ada yang pernah melihat Tuhan Yesus berdiri di depan Bapak Ibu untuk mau tinggal di dalam diri Bapak Ibu, itu betul-betul anugerah yang luar biasa. Enggak semua orang bisa lihat loh. Tetapi kita semua yang tidak bisa lihat, sekalipun tidak bisa lihat, kita percaya bahwa Yesus menunggu kita untuk membuka pintu hati kita dan mengundang Yesus masuk dan menjadi penguasa dalam hidup kita. Jadi berarti mata rohani ini adalah sama dengan mata Kristus. Apa yang Yesus lakukan atau Yesus lihat sama dengan yang kita lihat. Kita bisa melihat betapa Yesus menemani kita setiap hari perjalanan hidup kita. Kita bisa melihat Yesus mengasihi kita. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Pada secara kasat mata nggak kelihatan. Nggak ada yang kebetulan, kata kita sebagai anak-anak Tuhan. Taunya dari mana? Ya percaya aja. Jadi berarti mata Kristus atau mata rohani ini betul-betul adalah mata iman. Kita bisa melihat karena kita membaca firman Tuhan. Kita bisa melihat janji-janji Tuhan digenapi karena kita setiap hari berhubungan intim dengan Tuhan. Jadi ini perlu kepekaan yang semakin meningkat setiap hari, tentunya dengan pertolongan Roh Kudus. Jadi kita bisa melihat, kita bisa mengerti, bisa dikasih tahu Tuhan. Nih, ke depan akan bakal kejadian ini. Saya lagi mikir nih ya, gimana caranya kita melihat? Tuhan yang kasih tahu dan kita bisa ikut melihat karena Tuhan tunjukin. Jadi ini semua mata rohani, poin yang mata ketiga ini hanya bisa semakin kuat kalau kita punya hubungan dekat atau intim dengan Tuhan. Nggak bisa kalau kita dengan jalan dengan logika kita sendiri. Kita tidak akan punya mata rohani sekuat itu seperti mata Kristus atau iman kita kepada Tuhan Yesus. Next slide. Jadi, praktekkan dengan ketiga mata itu dengan andalkan Tuhan semata.
Jangan mengandalkan manusia, karena Tuhan mengatakan terkutuklah yang mengandalkan manusia. Saya ambil dari ayat Yesaya 43 ayat 1-3. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamat. Ayat ini bayangin, lengkap sudah janji Tuhan untuk menyertai kita melewati masa-masa sulit. Mau lagi nyebrang sungai, mau lagi ada kebakaran, mau lagi ada arus yang deras, apapun Tuhan mengatakan kita tidak akan mengalami celaka, tidak akan dihanyutkan, tidak akan terbakar. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang Maha Kudus. Kita nggak ngelihat ini Bapak Ibu. Saya pikir Bapak Ibu yang ada di Zoom ini, bila ada yang berbeban berat, saya percaya Tuhan ada di situ. Kita tidak sendiri. Bila kita merasa sangat dalam situasi terjepit, Tuhan juga ada di situ. Tetap andalkan Tuhan semata, karena Dia menyertai kita. Itu janji Tuhan. Inilah mata rohani yang kita akan pakai berdasarkan firman Tuhan, iman kita. Next slide. Jadi untuk bisa menang dalam kehidupan ini, prioritaskan melihat yang tidak terlihat. Jangan fokus kepada yang kelihatan Bapak Ibu. Karena kalau kita fokus kepada yang kita kelihatan, kita akan lelah dan frustasi. Tapi fokuslah melihat kepada yang tidak terlihat. Next slide. Ini adalah ayat terakhir yang saya ingin bagikan, yang menguatkan kita semua. Mengapa kita harus fokus kepada prioritas yang tidak terlihat? Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Perhatikan kata-kata yang saya garis bawahi. Betapa luar biasanya ayat ini yang bicara tentang iman. Bahwa segala sesuatu yang terjadi itu berasal dari apa yang tidak kita lihat. Jadi awali dulu dengan apa yang tidak kita lihat. Kita gunakan mata rohani kita gunakan mata jiwani kita beriman, kita fokus kepada Yesus, maka segalanya akan digenapi dan menjadi terlihat oleh mata jasmani kita. Jadi jangan dibalik ya urutannya, jangan pakai mata jasmani dulu, lalu kita mulai mengatur mata rohani ataupun mata jiwani. Enggak begitu urutannya. Atur dulu mata rohani kita dari bawah, mata jiwani kita, dan akan kelihatan beneran, yaitu mata badani kita. Next slide. Ya, ini adalah ringkasan khotbah saya hari ini. 3 jenis mata dalam hidup kita. Gunakan ketiga-tiganya, tapi urutannya. Gunakan mata rohani dulu, mata jiwani, lalu mata badani. Saya mau kasih kesaksian singkat sebelumnya saya tutup khotbah saya hari ini. Ini sebenarnya adalah kesaksian adik saya, Pastor Budi dan Pastor Hana istrinya. Tapi mereka mungkin nggak punya kesempatan, tetapi ini sangat memberkati saya. Jadi baru kejadiannya 2 minggu lalu. Meskipun Pastor Budi sudah khotbah, tapi tema khotbahnya kemarin tidak terkait dengan kesaksian ini. Pas ini cocok dengan kesaksian kaitannya mata. Saya mau kasih tahu, Pastor Hana dan Pastor Budi baru habis cuti sabbatical leave di Bali selama 1 bulan. Di tahun lalu, sebetulnya tahun lalu mereka tinggal di Bali, mereka tinggal di sebuah villa kecil yang lumayan luasnya 308 meter persegi. Villa itu ada kolam renangnya di tengah rumah itu, di antara kamar, dan rumah itu keren banget, kata cerita Pastor Hana kepada saya. Begitu tiap hari mereka beraktivitas benar-benar fokus kepada Tuhan, solitude, punya waktu Tuhan, mesbah keluarga dan sebagainya. Dan setelah selesai masak dan sebagainya, Pastor Hana itu berenang, karena di villa itu ada kolam renang private pool. Nah, pada saat itu Pastor Hana cerita kepada saya seperti ini. Waktu dia berenang, dia bilang gini,
ya ampun, ini rumah villa enak banget, keren ya. Gimana kalau saya bisa punya, tapi udahlah forget it, mimpi kali ya. Nah, apa yang terjadi? Satu hari kedua dia berenang lagi, karena dia tiap hari berenang karena untuk kesehatan lututnya. Dan akhirnya hari kedua dia berenang, tiba-tiba dia ada suara bilang gini, kamu mau rumah seperti ini? Dia pikir itu suara dari mana kali, dari pikirannya sendiri. Jadi Pastor Hana bilang, nggak mungkin saya punya rumah seperti ini. Karena rumahnya di Kelapa Gading luasnya cuma 102 meter persegi dan dia nggak mungkin punya rumah seluas itu. Apa yang terjadi sudahlah dia pergi, tapi muncul berkali-kali. Hari berikutnya muncul lagi, kamu mau rumah seperti ini? Dia bilang, aduh Tuhan, kalau sampai ketiga kali, hari ketiga kamu mau rumah seperti ini? Dan akhirnya karena udah 3 kali Pastor Hana bilang, mau Tuhan, tapi mana mungkin. Terus Tuhan sebenarnya, ya udah mau apa enggak? Saya kan nggak tanya mungkin atau tidak mungkin. Mau, kata Pastor Hana. Dia pulang kembali ke Jakarta dan kembali sibuk pelayanan. Dan apa yang terjadi? Bulan Desember kemarin dia melayani satu keluarga yang akan menikah di Puncak. Mereka pergi sama-sama satu mobil untuk pemberkatan nikah. Di jalan punya ngobrol, dan akhirnya Pastor Hana dan Pastor Budi cerita kepada keluarga yang satu mobil ini bahwa dia rencana renovasi rumahnya di Kelapa Gading. Terus akhirnya si satu mobil ini bilang gini, renovasi, emang rumah kamu segede apa mau cuma 102 tanah di Kelapa Gading mau renovasi, mau basir, mendingan jangan. Lalu gimana saya mau nambah kamar karena saya sekarang udah punya mantu, katanya. Terus dia bilang gini, mau rumah lain? Saya lihat dulu ya rumahnya. Nah, terus akhirnya yang satu mobil ini janjian ketemu dan nengok rumahnya Pastor Budi dan Pastor Hana. Dia bilang rumah ini udah oke, udah fix, jangan direnov. Kalau renov ngancurin semua. Jadi mendingan kalau mau punya rumah lebih gede jangan direnov, karena rumah ini tanahnya kecil, udah nggak boleh direnov lagi, udah bagus, kuat, kondisinya bagus. Lebih baik kamu beli rumah baru. Saya nggak punya uang buat beli rumah baru. Ya udah, saya tunjukin ya rumah saya yang nggak kepake. Rupanya orang ini punya rumah di daerah Cakung tidak terpakai sudah 1 tahun karena memang keluarganya nggak bisa pindah ke Cakung, lebih sulit akses ke Jakarta. Akhirnya Hana dan Budi lihatlah rumah di Cakung. Hana begitu terkejut karena rumahnya persis model, bentuk, luas, struktur sama dengan villa yang di Bali. Dengan kolam renang di tengah, dengan jumlah kamar yang diinginkan, dengan luas 308 meter persegi. Dan si pemilik rumah itu bilang, kami membangun rumah ini untuk kami sendiri sebetulnya. Tetapi istri saya nggak suka berenang. Anak-anak saya semua sibuk kantor. Jadi kami nggak bisa tinggali. Kalau Pak Budi dan Bu Hana mau ambil rumah ini, saya ambil rumah Bapak Ibu yang di Kelapa Gading. Jadi tukar guling. Dan sekarang mereka lagi siap-siap pindah ke rumah mimpi mereka di Cakung, komplek Modern Land dengan luas 308 meter persegi dengan kolam renang di tengah persis seperti villa yang di Bali. Kepikir nggak sih yang dilihat beberapa bulan yang lalu sekarang menjadi secara mata badani kelihatan? Saya berpikir nggak mungkin kalau bukan Tuhan yang campur tangan. Belajarlah menggunakan mata rohani dan mata jiwani lebih dulu Bapak Ibu. Saya percaya orang yang punya mata rohani dan jiwani yang kuat, mata badani pun akan menyusul. Kita semua adalah anak-anak terang, bukan anak-anak gelap. Tuhan pasti memberkati. Saya ingin ngajak Bapak Ibu berdoa. Bagi Bapak Ibu untuk berdoa sebelum kita menyiapkan perjamuan kudus juga. Bapak Ibu boleh siapkan perjamuan kudusnya. Nanti kita habis ini akan melakukan perjamuan kudus untuk mengingat kasih Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang nyata. Sekalipun kami tidak bisa melihat, tetapi kami percaya, dan biarlah mata rohani kami semakin terlatih, biarlah mata jiwani kami semakin peka, dan kami tidak peduli dengan apa mata badani yang kami lihat, karena mata badani yang kami lihat itu bisa melihat hanya sifatnya sementara, tetapi mata rohani dan mata jiwani kami akan melihat sesuatu yang melampaui kesementaraan, dan kita melihat ke depan dengan penuh kekekalan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu yang begitu besar. Bapak Ibu, bila Bapak Ibu di ruang Zoom ini
yang masih belum pernah mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati. Selama ini mungkin kita sedang galau, mungkin sedang menghadapi kesulitan yang besar. Libatkan Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati Bapak Ibu. Ikutin doa saya. Letakkan tangan kanan yang masih ingin mengundang Tuhan Yesus. Letakkan tangan kanan di dada dan ikutin doa saya. Tuhan Yesus, pagi hari ini saya berdoa. Saya membuka pintu hati saya dan masuklah ke dalam hati saya. Tinggallah di dalam diri saya. Jadilah raja dalam hidup saya. Saya percaya Engkau mengampuni dosa saya. Engkau mati di kayu salib untuk saya. Saya mau hidup bersama-sama dengan Engkau. Karena Engkau adalah pembela yang ajaib, penolong yang ajaib. Saya tidak perlu takut lagi. Saya tidak perlu gentar. Karena Engkau bersama-sama dengan aku. Amin. Ya Bapak Ibu, libatkan Tuhan Yesus dalam kehidupan Bapak Ibu setiap hari. Karena Dia adalah Allah yang luar biasa. Saat ini, mari siapkan roti dan anggur di tangan Bapak Ibu. Dan saya akan pimpin perjamuan. Ya, mari kita berdoa untuk perjamuan kudus kita pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami. Biarlah Tuhan kami berdoa pada pagi hari ini. Kami mau ambil bagian dalam perjamuan untuk mengingat kasih-Mu yang begitu besar, untuk mengingat pengorbanan-Mu di kayu salib. Biarlah kuduskan roti dan anggur di tangan kami di dalam nama Yesus. Dan biarlah melewati perjamuan kudus pagi hari ini, kami selalu mengingat kebaikan-Mu. Kami selalu mengingat pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami mau terus menceritakan kebaikan Tuhan kepada setiap orang yang kami jumpai setiap hari. Kuduskan kami dan layakan kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu, mari kita angkat anggur di tangan kanan kita tinggi. Saya akan membacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita percaya bahwa roti di tangan kanan kita adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan supaya kita dipersatukan kembali dan kita bisa dekat dengan Allah. Mari kita makan dengan iman percaya kita di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi. Demikianlah juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Darah Yesus sudah tercurah untuk menebus dosa kita, untuk mengangkat segala sakit penyakit di tubuh kita, untuk mengangkat segala kelemahan kita. Mari kita minum dengan iman percaya kita di dalam nama Yesus. Bapak Ibu, mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang kami terima. Engkau Allah yang begitu baik. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Terima kasih untuk kesempatan berharga, untuk kami hidup memuliakan nama-Mu. Pakai kami sebagai alat-Mu Bapa. Biarlah kami terus melayani Engkau dengan semangat, dengan roh yang menyala-nyala, dengan sukacita yang melimpah, sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Terima kasih telah mengikuti ibadah CDC Online Service hari ini. Pasti kita semua diberkati Tuhan. Terima kasih untuk para volunteer yang sudah melayani dengan penuh sukacita dan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Pengumuman, hari Minggu tanggal 13 Februari 2022, ibadah CDC online via Zoom jam 10 pagi akan dilayani oleh Pastor Aryan Dev dari ACC Bandung. Hari Minggu tanggal 2 Februari jam 11 akan diadakan ibadah Aero Valentine di Depok Onsite atau online tergantung keamanan situasi COVID di Kota Depok. Harap teen dan youth tetap koordinasi dengan care cell leader masing-masing. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada yang membutuhkan dukungan doa ataupun konseling, silakan menghubungi nomor telepon yang ada di layar saudara. Mari kita dukung doa dengan sepakat kebutuhan jemaat. Untuk jemaat yang sedang sakit, pada saat ini kami berdoa bilur-bilurmu menyembuhkan. Mujizat kesembuhan terjadi pada saat ini. Kami juga berdoa untuk hubungan, pemulihan hubungan keluarga, suami dan istri, anak dan orang tua. Kami percaya akan terjadi rekonsiliasi dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera melingkupi setiap keluarga. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sedang memulai usaha, yang sedang mencari pekerjaan. Engkau Tuhan yang memberikan hikmat, Engkau Tuhan yang memberikan kreativitas, Engkau Tuhan yang memberikan jalan. Kami percaya akan ada selalu jalan terbuka dan Engkau yang menunjukkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya mujizat-Mu terjadi pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kesembuhan dan pemulihan yang sudah terjadi bagi anak-anak-Mu yang sudah disembuhkan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anak-anak-Mu yang pada saat ini sudah mendapatkan pekerjaan yang bisa menjalankan usaha di tengah pandemi saat ini. Kami percaya Bapa, semuanya kemurahan dan penyertaan dari-Mu saja. Kami juga bersyukur untuk keluarga-keluarga yang saat ini sudah terjadi rekonsiliasi, penyertaan bagi setiap keluarga, damai sejahtera yang melingkupi setiap keluarga pada saat ini. Kami percaya Bapa, kami hidup dalam berkat dan kemurahan. Terima kasih untuk karya penebusan-Mu. Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk Indonesia, untuk bangsa negara kami tercinta. Kami berdoa untuk Bapak Jokowi beserta jajarannya. Kami percaya pemimpin kami ini Engkau akan berikan hikmat, Engkau akan berikan marifat untuk mengambil keputusan dalam memimpin negara ini. Kami percaya roh takut akan-Mu juga akan membuat pemimpin kami ini menjadi maksimal dalam pelayanan yang dia lakukan. Kami juga berdoa untuk setiap kepala daerah Bapa. Engkau Tuhan yang memberikan hikmat untuk menjaga setiap prokes pada saat ini dalam menjaga supaya tidak ada kenaikan angka COVID ini Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami juga berdoa untuk pemulihan ekonomi. Kami melihat pemulihan itu sedang terjadi. Kami melihat akan banyak sekali lapangan-lapangan pekerja yang akan dibuka. Kami melihat pengangguran itu juga akan berkurang secara drastis karena Engkau yang memulihkan kondisi perekonomian Indonesia. Kami juga berdoa untuk TNI dan Polri Tuhan. Kami melihat keamanan terjadi, damai sejahtera selalu melingkupi negara ini. Dan kami berdoa, kami patahkan roh-roh perpecahan, roh terorisme. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menyertai negara ini. Engkau Tuhan yang membuat negara ini semakin kuat di dalam-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur untuk Indonesia. Haleluya. Amin. Sekarang tiba saatnya untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan Bapak Ibu bisa ditransfer ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami percaya ini adalah waktu yang indah untuk memberikan yang terbaik. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami percaya persembahan yang kami berikan bisa memperluas kerajaan-Mu, bisa menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk anak-anak-Mu yang membutuhkan pada saat ini. Diberkatilah tangan-tangan yang memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.
kesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan lari. Kita percaya gereja adalah sebuah keluarga. Karena itu bagi saudara yang baru pertama kali hadir bergabung di ibadah CDC, kami mengundang saudara untuk dapat bergabung dalam Carecel, yang merupakan kelompok saling mempedulikan. Saudara dapat menghubungi nomor yang tertera di layar saudara. Anda bisa bergabung dengan Carecel yang sesuai dengan kelompok usia, waktu, dan kebutuhan saudara. Kami berharap dapat mengenal saudara lebih baik lagi. Sekali lagi, kami ucapkan selamat datang di CDC. Always remember to stay healthy, keep connecting, and see you next week. God bless you. Ya, shalom semuanya. Saya masih nunggu Pastor Naftali dulu nih, mana nih? Gimana hari ini, semangat nggak? Sehat-sehat semua ya? Covid makin naik ya. Tapi tetap kita harus semangat, jaga prokes. Nah, hari ini kita mau bagi-bagi angpau nih. Iya, kyongi-kyongi semua ya, yang ngerayain tahun baru ya. Semangat baru ya, 2022 ya. Oke, mana Pastor ini, Naftali mana nih? Siap. Hadir. Kita mau bagi-bagi angpau ya. Untuk berapa orang, Pastor? Untuk 3 orang Depok dan 3 orang Bogor. Nah, syaratnya apa, Pastor? Syaratnya memakai kostum, atribut, dan aksesoris Imlek. Oke, berarti 3 orang Depok, 3 orang Bogor ya, Pastor? Bogor, ya, Pastor, siap. Nanti yang 3 orang Bogor yang milih siapa, Pastor? 3 orang Bogor yang milih adalah Pak Kris, Pastor Kris. Oke, Pastor Kris ya. Yang di Depok nanti Pastor Tini berarti ya, biar adil ya. Nah. Oke, sekarang tolong kameranya dibuka semua dulu ya, nggak, biar kita mau lihat nih ya. Ayo. Oke, kita kasih lihat ya bahwa ini kita lagi merayakan Imlek ya. Pakai baju merah boleh, nggak pakai baju merah juga nggak apa-apa ya. Tetap kamera dibuka, kita juga mau kenalan. Udah lama nggak ketemu mungkin ya, karena pandemi ini semakin lama ini semakin kita akan semakin susah ketemuan ya. Ya udah. Oh iya, hadiahnya tuh sama semua angpaunya ya, Pastor ya. Ya betul, Pastor. Boleh tahu nggak bocorannya berapa dikasih angpaunya ini, Pastor? Wah, itu rahasia perusahaan, Pastor Andi. Oh, rahasia perusahaan. Oke, nanti surprise saya. Iya. Oke, sekarang Pastor Tini milih 3, Pastor Kris milih 3 ya. Yang mungkin yang pakai baju merah ya, atau yang pakai atribut yang berhubungan sama Imlek gitu. Kalau suami istri tetap dipilih 1. Nanti kalau dua-duanya kasihan ya, pilih salah satu aja. Karena ada yang suami istrinya kompak nih ya, bajunya sama-sama merah ya. Harus buka video dong. Ada yang belum buat Pastor Tini dan Pastor Kris ya untuk milih. Ya, silakan. Ayo, Silakan. semangat. dong videonya. Buka videonya. Videonya tolong dibuka, teman-teman semua. Soalnya Pastor Tini nggak bisa melihat yang tidak dilihat ya. Jadi yang dilihat ini. Kelihatan ntar. Kelihatan kalau Kita kamu bisa pakai mata iman ya, dia teman-teman semua ya. Dia dilihat pakai mata jasmani ya. Jadi tolong kamera dibuka. ya, Oke. kamera. 30 detik lagi, pilih ya. Yang bajunya cocok dengan tema kita hari Imlek ini ya. Ya. Ada yang pakai baju warna hitam sama hijau tuh ya. Mas, Oke. ini ya. Ya. Tuh. 10, 9, 8, Ayo, semangat. 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kita dengar tadi yang dari Bogor dulu siapa yang 3 orang yang beruntung dapat angpau. Angpaunya nanti kayaknya harus ditransfer ya. Zaman sekarang kalau ketemu masih dalam kondisi pandemi. Nah, silakan Pastor Chris dulu. 3 orang dari Bogor yang beruntung. Silakan. Yang dapat adalah si Ailing. Hore, satu lagi, siapa lagi tuh? Aduh, belum kebaca tuh ya. Sebentar, saya nyontek dulu. Siapa lagi tuh? Satu lagi, 2 lagi tuh ya. Ibu Rosari, ya, oke. Satu lagi siapa ini yang akan dapet? Lisa. Waduh, pakai seragam Chinese ya. Jadi si Ailing, Ibu Rosari, juga Lisa ya. Yes. Dapat hadiah angpau ya. Nanti dikirim sama Pastor Naftali ya. Oke, selamat buat 3 orang yang dari Bogor. Sekarang 3 orang yang dari Depok siapa kira-kira? Pastor Tini, silakan. Ditulis. Diomongin juga boleh. Oh ya udah. Dari Depok, Melanie. 1. Sinta. 2. Satu lagi. Satu lagi ada yang pakai nama Tessa. Tessa itu Grace ya? Tessa, yang pakai nama Tessa siapa ini? Grace bukan? Ya, betul. Nomor 3, Grace. Ya. Oke, berarti sudah ada 3 orang yang dari Depok ya, udah ya. Oke, selamat juga yang dari Depok dapat angpau. Yang nggak dapat nggak usah sedih ya. Nanti minta sama Tuhan ya, nanti dikasih yang lebih gede ya. Oke. Nah, ini ada kenapa kok Chris? Dimatiin masih mic-nya kok Chris. Ibu Rosi maksudnya Pastor Andi. Oh, Ibu Rosi. Ibu Salah ya. Rosi. Oke, Ibu Rosi. Ya, saya udah ini ya, udah di revisi, udah. Jadi yang dari Bogor ada 3 orang dan dari Depok 3 orang. Oke, nanti ditunggu saja angpaunya ya. Sampai ketemu lagi nanti di acara berikutnya, bagi-bagi hadiah lagi ya. Oke, Pastor Naftali mau nambahin apa? Silakan. Ya, selamat buat yang memenangkan angpau dari Bogor dan Depok biar bisa dimanfaatkan buat yang berguna. Oke, sekali lagi selamat tahun baru Imlek. Gong si Facai semuanya. Gong si Facai. Oke, silakan Pastor Tini tutup kita dalam doa. Terima kasih buat Pastor Naftali dan Pastor Andi yang sudah menyiapkan acara Imlek di ibadah kita hari ini, dan kita percaya bahwa sukacita kita di tahun yang baru ini kita tetap semangat menjadi pengikut Kristus. Mari kita sama-sama akhiri ibadah kita pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk minggu pertama Februari ini, bahwa Engkau selalu menyertai kami, memimpin kami dengan segala berkat yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Biarlah firman Tuhan ini menjadikan kekuatan baru, sehingga kami tidak fokus kepada masalah, tidak fokus kepada berita yang membuat kami khawatir, takut, tetapi biarlah bukakan seperti Elisa meminta kepada Tuhan untuk bujangnya. Kami mau Tuhan, kami mau dibuka
bukakan mata rohani kami sehingga kami bisa melihat berkat Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu kami bersyukur memiliki Tuhan yang hidup, yang nyata setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, mari angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat. Saat ini hamba-Mu berdoa, biarlah curahkan berkat dari Allah Bapa dalam kehidupan keluargamu, kegiatanmu sehari-hari, usahamu, studimu. Tuhan melimpahkan keberhasilan serta cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus menyertai hidupmu setiap saat, dan juga penyertaan Roh Kudus memberikan kekuatan baru setiap hari mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari kita terima berkat dari Tuhan ini dengan iman percaya kita di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin.